Ya. Jadi kita bangun dulu identitas kita. Kita seorang pecinta buku, lalu kita mulai berproses untuk memulai membaca buku. Sehingga kita akan bisa menyelesaikan buku itu. Dan itu saya pikir benar juga. Ketika saya mengklaim diri saya adalah seorang yang suka baca, orang cinta baca, suka buku, beli buku sebulan sekali, dan menyelesaikan membacanya, bertanggung jawab buku yang saya baca, akhirnya saya sekarang banyak sekali baca buku. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Tri Arizona. Kita kembali di playlist Atomic Habit. Di playlist ini adalah bab yang kedua ya. Yang bab keseluruhan sudah ada di video pertama, bab 1 sudah ada di video kedua, dan ini di video ketiga adalah tentang bab 2. Di bab 2 ini cara untuk bisa memiliki perubahan sejati atau bisa memiliki habit yang baik adalah kita merubah skemanya. Kebanyakan orang itu melakukan perubahan itu berbasis hasil, ya, berbasis hasil. Jadi maunya itu bergerak dari hasil ke proses sampai nantinya jadi identitas. Di Atomic Habit itu dibalik. Kalau mau berhasil itu nggak usah berbasis hasil, nggak usah mikirin resultnya, tapi pikirin dulu buat identitas dulu. Di buku ini dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan perubahan yang tetap, yang akhirnya konstan di hidup kita, kita mestinya merubah skemanya. Yang awalnya dari pingin berharap hasilnya, kita misalnya berharap selesai baca buku, maka kita membuat prosesnya misalnya 1 hari 1 lembar, dan itu berharap kita bisa memiliki identitas orang yang dildan menyelesaikan baca buku. Dan itu di buku ini disimpulkan bahwasanya kalau kita melakukan itu kita akan susah. Yang benar adalah dibalik. Kita bukan ingin hasil, tapi kita mulai dari identitas, ya. Kita bukan ingin menyelesaikan buku ini, tapi kita adalah seorang pembaca sejati atau kita seorang pecinta buku, gitu ya. Jadi kita bangun dulu identitas kita. Kita seorang pecinta buku, lalu kita mulai berproses untuk memulai membaca buku. Sehingga kita akan bisa menyelesaikan buku itu. Dan itu saya pikir benar juga. Ketika saya mengklaim diri saya adalah seorang yang suka baca, orang cinta baca, suka buku, beli buku sebulan sekali, dan menyelesaikan membacanya, bertanggung jawab buku yang saya baca, akhirnya saya sekarang banyak sekali baca buku. Padahal dulu saya nggak suka baca buku, ya. Dengan teknik dulu pernah belajar baca komik dulu, lalu belajar baca novel dulu, dan semua itu nggak pernah kelar. Tapi setelah saya mendeklar diri saya, oke, saya seorang pembaca bertanggung jawab untuk menyelesaikan buku bacanya sudah saya beli. Ternyata ketika saya sudah masang identitas seperti itu, hari ini saya sudah baca banyak buku. Termasuk buku Atomic Habit ini berhasil saya selesaikan. Jadi dibalik ya, kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu, ingin punya hasil sesuatu, kita nggak usah fokus hasilnya, tapi kita buat identitas diri dulu, lalu biar proses itu berlaku secara sistemik, sehingga hasil itu bisa kita raih. Artinya, cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan adalah berfokus bukan apa yang Anda inginkan, tetapi fokuslah Anda ingin menjadi apa. Seandainya Anda ingin rajin olahraga, maka Anda bisa mengklaim kepada diri Anda sendiri, Anda membangun identitas diri bahwasanya Anda adalah seorang yang cinta kesehatan. Anda misalnya, saya seorang muslim yang sangat mensyukuri kesehatan, gitu. Saya adalah seorang muslim yang bisa menahan makanan yang tidak baik untuk masuk ke dalam tubuh saya, misalnya gitu. Jadi kita akhirnya terbangun identitas sejati, lalu kita akhirnya berproses, karena itu kita bisa mendapatkan hasil.
Ngomongin identitas ini nggak ada habisnya, karena memang setiap orang akan bergerak sesuai identitasnya. Kalau orang itu punya identitas, saya ini terlahir overweight, sehingga saya ini susah sekali kurus. Ya karena dia punya identitas gitu, ya akhirnya dia berproses dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Akhirnya ya seumur hidupnya dia berhasil sesuai dengan apa yang jadi identitasnya. Termasuk mungkin Anda ingin bisa jadi seorang pembaca buku, tapi Anda punya identitas. Saya ini orang yang nggak punya waktu, orang yang malas baca gitu ya. Saya lebih suka dengerin. Ya akhirnya Anda berproses, Anda sukanya dengerin. Sehingga Anda menghasilkan sesuatu hanya dari mendengarkan dan tidak bisa melalui bacaan. Coba Anda mulai ubah identitas Anda adalah seorang pembaca sejati. Dalam mengubah identitas, kita akan terus dipaksa atau memaksakan diri sendiri untuk terus mengupdate keyakinan-keyakinan kita, ya. Karena kita karena kita dulu terlahir itu nol, ya, isinya nol, tidak punya keyakinan tertentu. Kita dilahirkan semuanya sama-sama nol, tapi lingkungan kita dan keluarga kita dan teman-teman kita, sekolah kita, di mana kita berada, itu akhirnya membentuk keyakinan-keyakinan tertentu. Misalnya adalah kalau ada seorang yang sekolah di swasta yang ada di pinggiran, mereka dibangunkan keyakinan bahwasanya kalah saing dengan anak negeri. Padahal nggak gitu juga. Kalau kita coba lebih dalam, ya, kalau coba kita cari lebih dalam, ternyata orang yang dari pinggiran bahkan tidak sekolah pun ada yang lebih sukses daripada yang sekolah. Bahkan mungkin sekolahnya tinggi di universitas terbaik di luar negeri sana. Jadi sebenarnya kalau kita pengen berhasil, kita pengen punya habit yang baik, kita benar-benar harus merevisi identitas, merevisi keyakinan kita, sehingga kita berproses itu sesuai dengan yang menguatkan hati, bukan yang melemahkan hati. Sehingga kebiasaan yang kita lakukan itu jadi sangat penting bagi diri kita, itu bukan karena hasil yang kita ingin raih, ya, tetapi ya karena kita memang memiliki identitas seperti itu. Kalau ngomongin hasil, biasanya manusia akan berpikir ulang. Misalnya gini, saya ingin punya uang 100 juta dalam 1 tahun, sehingga atau dibulatkan 120 juta dalam 1 tahun, sehingga dalam 1 bulan saya harus menabung 10 juta. Ketika kita sudah menabung 10 juta, 10 juta mungkin 3 bulan, kita akan berpikir ulang, buat apa ya uang 120 juta. Nah gitu. Sebaliknya berbeda dengan orang punya identitas. Misalnya saya adalah seorang yang hemat, sehingga dia melakukan menabung itu karena dia punya identitas seorang yang hemat. Atau Anda mulai membangun instrumen investasi, misalnya aku tiap bulan akan beli emas, ya, agar aku punya capital gain dari emas itu, atau punya nilai penambahan di emas itu di tahun berikutnya. Kalau aku pengen punya 100 gram emas, itu akan lebih sulit karena berbasis hasil. Maka yang lebih gampang adalah saya adalah orang yang ahli investasi, gitu. Saya orang ahli investasi, sehingga kita akan terus berupaya untuk investasi karena kita punya identitas sebagai ahli investasi. Ya, identitas ini kita yang menentukan sendiri kok, ya, kita menentukan sendiri. Walaupun orang lain bilang kita orang yang pelin-pelan, kita orang yang nggak benar, kita orang yang nggak sesuai, selama kita punya identitas sendiri, kita bisa menepis apa yang orang lain ingin tanam di identitas kita. Jadi yang paling penting adalah keputusan kita dalam membuat identitas. Itu di bab 2. Di bab 3 kita akan belajar tentang bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Terus simak di playlist Atomic Habit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.